kekasih, seperti yang kita nyanyikan tadi, bahwa hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan. Bahwa kita ditentukan oleh kuasa daripada Tuhan. Amin. Jadi saudara mau berusaha seperti apapun, saudara. Kalau saya berusaha sekuat tenaga saya mendorong anak-anak saya, cucu saya untuk sekuat tenaga, tetapi tidak sesuai dengan firman, saudara, maka semua akan gagal. Saudara, orang sedunia sebagian kecil sudah membuktikan bahwa di luar Kristus, katakan di luar Kristus, hidupnya tidak mendapatkan kesenangan karena tidak ditentukan oleh Allah. Jadi kalimat dari judul ini, hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Itu berarti apapun yang saudara kerjakan, saudara harus persembahkan kepadanya. Saudara harus bawa seluruh hidup saudara, perjuangan hidup, untuk supaya dia yang menjadikan baik dalam hidup ini. Itu namanya kita ditentukan untuk senang, ditentukan untuk jaya. Amin. Katakan, hidup saya akan ditentukan oleh Tuhan sesuai dengan kemuliaannya. Mulai pagi ini, demi nama Yesus, saya menerima. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami menerima dari Engkau. Tentukan satu kebahagiaan, tentukan suatu kejayaan dalam hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara yang kekasih, dalam syair lagu ini, saudara, ku yakin saat kau berfirman, saudara, ku menang saat ku bertindak. Saudara, baru yang ketiga, hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Betul apa tidak? Jadi saudara, ada dua persyaratan di atas yang saudara dan saya harus lakukan. Yaitu ketika dia berfirman, saudara harus meyakini. Katakan, saya harus meyakini setiap firman. Saya harus yakin apa yang saya imani, maka Tuhan bertindak untuk memberi kepada saya hidup yang penuh kuasa. Amin. Jadi semua harus dimulai dari dengar-dengaran dan iman kita kepada firman Allah. Seorang yang dengar-dengaran dan beriman kepada firman yang dia dengar, yang dia baca, maka saudara, Tuhan akan bertindak dalam hidup dia. Katakan, luar biasa. Bila Tuhan yang bertindak, bila Tuhan yang beroperasi, saya akan mengaguminya. Amin. Itu sebab para kekasih, hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Itu berarti saya dan saudara harus menyerahkan diri kita, keberadaan kita, usaha banteng tulang ibu, bapak, anak-anakku yang masih muda, segala macam perjuangan hidup kita harus dasarkan kepada firman Allah. Saudara mendasarkan di atas firman, maka saudara mengizinkan Allah bertindak bagi saudara. Dan itu berarti hidup saudara ditentukan oleh kuasanya. Amin. Amin. Haleluya. Engkau tidak ditentukan oleh orang lain, orang tua, anak, kakak. Tidak ditentukan oleh bos saudara di kantor. Tidak ditentukan oleh pemerintah. Tidak ditentukan oleh siapapun. Bahkan oleh dirimu sendiri. Tetapi Tuhan yang menentukan bagi saudara dan bagi saya. Katakan, itu luar biasa. Para kekasih, itu sebab pada refrainnya, pada kornya kita menyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Karena saya taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan, sehingga dia bertindak. Itu sebab tidak ada yang mustahil.
dalam hidup saya. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, saya ingin supaya saudara mencamkan ya pokok-pokok dari lagu yang baru kita nyanyikan ini. Dan saya berharap supaya saudara menjadi orang-orang yang kuat, yang gagah perkasa. Walau mungkin ibu, kakek atau nenek sudah berusia lanjut, sudah sepuh. Tapi harus kuat, harus gagah perkasa di dalam iman kepada firman. Anak-anakku yang masih muda apalagi. Kalian harus sangat kuat di dalam firman. Biarkan Tuhan bertindak. Kalau dia bertindak, hidup saudara ditentukan oleh dia. Itu berarti tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan. Itu sebab saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan berikut ini. Ada 3 dimensi hidup fana. Katakan, hidup saya fana. Tetapi saya ingin hebat. Jadi saudara harus tahu bahwa hidup yang fana ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki sesuatu nilai yang tertinggi. Katakan, nilai tertinggi yang pantas buat saya. Setiap kita, ya saudara, dan Tuhan tidak perlu minta maaf kepada kita orang. Setiap kita ini saudara mempunyai takaran, mempunyai ukuran, mempunyai dimensi, dan mempunyai kadar yang berbeda. Tetapi masing-masing bisa meningkatkan kadarnya, dimensinya, levelnya tertinggi. Saudara, di dalam tatanan bahasa disebut sebagai superlatif. Superlatif adalah tingkatan paling tinggi. Saudara, contoh, kalau saya punya pekerjaan sehari-hari, saya punya profesi adalah seorang tukang jahit, maka saya harus menempati satu position tukang jahit yang paling bagus. Mungkin saudara berkata, wah itu yang saya takut. Karena saya tidak belajar, karena saya tidak punya modal, saya tidak punya ahli potong, ahli jahit yang bagus. Mesinnya sederhana, dari nenek moyang saya, masih tetap saya pakai itu mesin. Saudara, nah di sini Tuhan tidak bisa bekerja pada satu orang yang sudah membatasi dirinya bahwa dia tidak bisa mencapai superlatif. Itu sebab 3 dimensi kita yang fana ini, saudara, kita harus temukan dari firman. Aku harus pertama-tama, aku harus menerima firman dia. Ku yakin saat dia berfirman. Itu adalah kunci nomor 1. Katakan, kunci nomor 1 saya untuk mencapai superlatif adalah percaya kepada firman. Saudara, itu nomor 1 para kekasih. Jadi kalau seorang dia tidak bisa mengerti firman, bagaimana dia bisa percaya? Bahkan Yesus sendiri pun berkata, orang harus mendengar firman-Ku supaya dia bisa percaya. Rasul Paulus juga mengatakan, bagaimana kamu bisa beriman kalau kamu tidak dengar-dengaran firman. Jadi orang yang dengar-dengaran firman, ketika Tuhan berfirman, dia mengaminkan, dia mempercayakan hidupnya adalah seorang yang pada jalur yang benar untuk menerima superlatif. Amin. Haleluya. Para kekasih, segera kita akan melihat 3 dimensi hidup yang fana. Saya punya, saudara punya. Pertama, firman Allah yang diimani. Katakan, firman Allah yang saya imani. Mengalahkan kefanaan saya. Kita tahu bahwa manusia fana, saudara, kata fana adalah sementara atau ruding, berantakan, mengurai. Ya, di dalam bahasa Arab, fana itu berarti sesuatu yang mengurai, yang sudah tidak lagi berbentuk. Hidup ini fana, saudara. Itu sebab saudara harus tahu bahwa harus ada satu kekuatan ilahi. Katakan, kekuatan ilahi melalui firman mengalahkan kefanaan saya. Jadi saudara, kenapa saya minta saudara suka mengulangi kata-kata supaya saudara engkau pernah mengucapkan. Iblis pernah mendengar
bahwa engkau dan saya pernah mengucapkan ini kalimat. Amin. Itu kefanaan yang pertama. Kefanaan yang kedua, saudara, yang kita bisa kalahkan sehingga bisa menjadi superlatif dalam hidup kita adalah menantikan, saudara. Seperti lagu tadi katakan, ku menantikan saat dia bertindak, saudara. Itulah saat di mana dia mengambil sesuatu tindakan untuk membela aku. Jadi orang yang beriman kepada firman, dia boleh menantikan kapan engkau mulai bertindak, Tuhan. Kapan engkau mulai selesaikan masalahku. Kapan engkau mulai sembuhkan penyakit. Kapan engkau mulai menjadikan nyata impian dan doa-doa permohonanku kepadamu. Kapan Tuhan? Hamba menantikan saatnya engkau bertindak. Amin, saudara. Sehingga di dalam hidup yang fana ini, kalimat tadi sesuai dengan judul tema kita, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, hidup saya hanya ditentukan oleh kuasa Allah. Amin. Nanti pada bagian ketiga ini luar biasa. Saya tuliskan bukan hidupku, tapi saya potong menjadi hidup aku. Hidup aku adalah hidup yang destined by God's power. Hidupku adalah hidup yang ditentukan oleh kuasa Allah. Amin. Katakan, angkat tangan saudara. Hidup saya adalah hidup yang ditentukan oleh kuasa Allah. Amin. Destined by God's power. Kalau saudara meyakinkan hal ini, maka 3 macam dimensi kefanaan kita, saudara, nggak masalah. Tidak ada problem. Karena kita pasti akan dijadikannya mulia. Amin. Halo, amin. Saya ingin saudara melambaikan tangan kepada Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus, hamba percaya pendahuluan ini akan menjadi kenyataan. Hamba menantikan untuk engkau bertindak. Hamba akan pulang dengan penentuan-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami yakin, kami percaya, dan kami mendengar firman-Mu. Dan engkau bertindak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Coba, dari tadi saya naik ke sini, saudara. Ini sekitar 15 menit. Saya sudah mengajak saudara berdoa bersama 5 kali. Doa terakhir, dan ketika saya menyampaikan firman, itu 4 kali. Saudara, saya ingin supaya saudara mengerti dengan jelas bahwa setiap kita harus memegang teguh perjanjian Allah. Dan harus yakin, Tuhan setiap firman hamba aminkan, hamba doakan. Bahwa itu akan terjadi kepada hamba. Seperti contoh, kefanaan yang pertama. Aku manusia yang fana, tapi aku mendengar firman. Ketika aku mendengar firman, aku yakin, aku imani. Lalu saya ajak saudara berdoa kan. Supaya apa? Supaya saudara jangan ucul. Tahu ucul? Jangan lepas. Saya mau tangkap Anda. Untuk engkau selalu terikat. Yaitu ketika firman disampaikan, engkau mengimaninya. Itu doa yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, saya minta supaya saudara menanti saatnya Allah bertindak. Kita sangat kemerungsung, kita menjadi sangat senewan, kita sangat gerusa-gerusu untuk kita melakukan sesuatu tindakan. Supaya kita berhasilkah, supaya kita menjadi puas karena kita bisa balas orangkah. Saudara, kita tidak mau menanti apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Tanggung. Saudara sudah mengimani firman, saudara harus taat
dan sabar menanti. Amin. Seorang menunggu janji digenapi, maka dia harus taat dan dia harus sabar. Kapan Tuhan? Nantikan anakku. Kalau aku bertindak, itu luar biasa anakku. Jadi kau tunggu saja. Kau tidak usah pakai macam-macam cara.